bab tentang berwasiat kepada kaum wanita. Kaum wanita ini tergolong kaum yang lemah dalam tanda kutip. Lemahnya wanita itu karena fitrah yang memang Allah fitrahkan kepada wanita dengan kondisi fisik yang relatif lebih lemah daripada laki-laki. Tapi dia punya keistimewaan, ada kelembutan, ada kesabaran di situ. Jadi tidak bisa saling menyalahkan mana yang lebih utama, laki dan perempuan. Semua ini adalah ketentuan yang Maha Kuasa. Kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk terlahir menjadi wanita atau terlahir menjadi laki. Semua ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 19 lagi-lagi arahnya kepada bapak-bapak, perintahnya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah kaum wanita itu dengan baik-baik. Tidak boleh dengan tidak baik. Keras, kasar, ya. Itu tidak boleh. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka, berinteraksi dengan mereka, istri-istri kalian, anak-anak perempuan kalian dengan cara yang baik. Apa sih cara yang baik itu? Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan bahwa cara yang baik itu adalah bitaqyibi aqwalikum lahunna wa tahsini af'alikum wa hayatikum bi hasbi qudratikum. Caranya adalah dengan memperbaiki cara komunikasi. Ibu-ibu kan gampang tersinggung, Bu, ya. Kadang-kadang bapak juga sama itu. Karena ibu itu lembut, mudah tersinggung, maka cara komunikasinya harus cara komunikasi yang sesuai dengan tingkat kelembutan. Tidak boleh kasar. Ya. Kalau kasar, gampang patah ibu. Begitu, Bu. Dulu katanya. Iya. Maka beliau mengatakan, Imam Ibnu Katsir, bitaqyibi aqwalikum lahunna. Kalau ngomong dengan cara yang baik, kalimat-kalimatnya juga disusun sedemikian rupa untuk tidak menyinggung, intonasinya juga jangan terlalu tinggi, kasar, tapi dengan kelembutan, normal, wajar. Taqyib aqwal itu bisa berarti memilih kalimat redaksi, ya, narasi yang baik, ya. Bisa juga berarti intonasinya atau cara kita menyampaikan. Kemudian wa tahsini af'alikum, perbaiki tingkah laku atau perbuatan kalian. Bagaimana kita bertindak terhadap wanita itu harus dengan cara yang baik. Wahai hatiku, wahai para bapak, perbaiki juga performa penampilan kalian. Bihasbi qudratikum, tidak boleh memaksakan diri sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau kemampuannya segitu, ya jangan terlalu berpenampilan gaya yang membutuhkan banyak biaya, kan gitu. Sesuai dengan kemampuannya. Bihasbi qudratikum kama tuhibbu dzalika minha. Sebagaimana bapak-bapak ingin istri-istrinya itu tampil menarik, cantik, begitu pula bapak tidak boleh sembarangan tampil di depan istrinya kemudian sembarangan juga. Maksudnya usahakan untuk bisa tampil menarik, jadi saling menarik simpatik satu dengan yang lain. Ini kayak nasihat perkawinan aja, Bu, ya. Iya, padahal sudah lama nikahnya ini kan. Iya, kadang-kadang sudah lupa itu semuanya karena sudah masa lalu. Dulu waktu muda nggak usah dinasihati, udah luar biasa kan. Justru sekarang butuh dinasihati karena sudah lupa, sudah sama-sama tua, menjalani hidup begitu saja mengalir kan. Padahal sebenarnya yang namanya suami istri masih terus harus dijaga hubungannya itu agar saling menarik simpatik satu dengan yang lainnya. Ini tahsinu af'alikum wa hayatikum, ya, bihasbi qudratikum. Ayat yang kedua, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ini di surat An-Nisa juga ayat 129. Lagi-lagi ayat ini untuk para bapak.
wahai para bapak, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kalian tidak akan pernah bisa berbuat adil kepada wanita. Ini khusus bagi bapak-bapak yang lebih dari satu. Di sini ada nggak yang lebih dari satu, Pak, di rumah? Nah, kalau nggak ada, nggak jadi deh kita jelasin ya di sini. Iya. Kalian tidak akan mungkin bisa berbuat adil di antara wanita-wanita istri kalian itu. Berarti lebih dari satu, bisa 2, 3, atau 4. Tetapi apa yang dimaksud tidak mampu berbuat adil, pengertiannya itu adalah soal hati. Ya, karena yang dituntut oleh Allah berbuat adil itu adalah hal-hal yang bersifat lahiriah. Contohnya adalah pembagian giliran, kemudian nafkah, itu harus adil, wajib. Tetapi bicara soal hati, nggak ada yang mampu berbuat adil. Kalau bapak-bapak di rumah ada 2 atau 3, ada 4, pasti secara naluri punya kecenderungan terhadap A tapi kurang terhadap B. Dan itu tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Ya. Nabi sendiri itu kecenderungannya terhadap Sayyidah Aisyah lebih besar dibandingkan dengan istri-istri yang lainnya. Maka Nabi pernah mengatakan, Allahumma hadha qasami fima amlik. Ya Allah, inilah pembagian yang aku mampu. Maksudnya secara lahiriah, giliran bermalam itu yang Rasul sampaikan. Fala tanubni fima tamlik wa la amlik. Jangan engkau celah diriku ya Allah, sesuatu yang engkau punya tapi aku tidak punya. Apa yang dimaksud oleh Nabi? Hati. Ya. Jadi Nabi tidak bisa juga untuk berbuat adil dalam pengertian hati. Ya. Maka tidak boleh dicela untuk yang itu. Tetapi falatamilu, apa perintahnya di sini? Falatamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan kalian kemudian terlalu cenderung. Ya. Yang namanya terlalu itu kan berarti melampaui batas, ya. Terlalu cenderung kepada satu dan mengabaikan kepada yang lainnya, fatadharuha kal mu'allaqah. Maka kamu kemudian membiarkan mereka terkatung-katung. Artinya apa? Kalau dibilang sebagai istri, tapi nggak pernah dicolek, Bu, ya. Dibilang sebagai istri, nggak pernah diperhatikan, ya. Tapi dibilang tidak bersuami, faktanya suaminya ada. Itu namanya mu'allaqah, statusnya tergantung. Dan itu dilarang di dalam agama. Bagi bapak-bapak yang punya lebih dari satu, tidak boleh yang satu posisinya menggantung. Ini di sini saja gitu kan, sementara yang ini dibiarkan. Ya. Meskipun biaya diberikan, kebutuhannya diberikan, tapi status dia sebagai istri tidak diperhatikan oleh suaminya. Itu namanya fatadharuha kal mu'allaqah, gara-gara kecenderungannya, ya, itu kelewatan terhadap yang satunya, dan itu tidak diperbolehkan. Maka bicara lagi kepada para bapak, wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Tetapi apabila kalian mencoba memperbaiki, bertakwa kepada Allah dalam urusan keluarga, fa innallaha kana ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Sampai di sini kesimpulannya jelas, Pak. Bapak-bapak agar berbuat adil, adil pengertiannya adalah secara fisik, secara giliran, secara nafkah. Tidak harus adil secara hati, karena hati tidak bisa dipaksakan. Betul begitu, Bu? Nah, Ibu juga harus rela, hati nggak bisa dipaksakan. Ya kan? Kalau dulu awal-awal tertarik itu pasti, ya kan? Begitu sudah jalan 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, jangan-jangan Ibu juga begitu, udah nggak menarik lagi sama suaminya, kan gitu kan? Jadi menjalani hidup begitu aja, rutinitas. Nah, ini perlu kita benahi. Rutinitas, tapi landasannya adalah agama. Oleh karena itu, jangan hanya sebagai rutinitas biasa,
harus rutinitas yang menghadirkan sesuatu di situ, pahala, maka perlu menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga, saling menarik simpatik satu dengan yang lainnya. Jangan sampai berumah tangga tapi justru akan menjerumuskan kita ke dalam dosa karena ada kezaliman di dalamnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri, atau sebaliknya nusyuz, kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Begitu Al-Quran menjaga bagaimana hubungan di dalam keluarga itu supaya terjaga dengan baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istawsu bin nisa'i khairan. Rasulullah bersabda, berilah nasihat kepada kaum wanita dengan cara yang baik-baik. Kalau menasihati harus dengan cara yang baik. Khairan. Istausu bin nisa'i khairan. Berikan nasihat dengan cara yang baik. Kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Begitu kisah pertamanya dulu Nabi Adam, Ibu ya. Tulang rusuk, ibu-ibu ini, Hawa diciptakan dari tulang rusuk paling atas sebelah kiri. Ya, paling atas sebelah kiri. Wa inna a'wajana fid dila' a'lam. Padahal tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Bapak Ibu kalau lihat kerangka manusia itu ada tulang rusuknya, yang paling bengkok yang mana Ibu? Yang paling atas, kecil membengkok begitu, ya kan? Nah, itu sebelah kiri. Fa in dhahabta tuqimuhu, kalau kamu ingin meluruskan dan meluruskannya dengan cara paksa, jangan bengkok, lurusin set, apa yang terjadi Bu? Asal tahu patah itu. Nah, kalau udah patah, ya selesai, habiskan begitu. Ya kan? Ibu pernah patah nggak? Masa enggak Bu? Dilurusin sama para bapak dengan cara yang kasar, tiba-tiba patah ya Bu? Patah hatinya kan? Iya, kecewa, ngambek dan seterusnya gitu. Karena memang caranya kurang tepat. Wanita itu lembut, diciptakan dari tulang rusuk itu bengkok, dan dia akan terus bengkok. Kalau kamu meluruskannya dengan cara paksa, dengan cara kasar, maka dia akan patah. Wa intartahu, jika kamu para bapak tidak meluruskannya, lam yazal aqwaj, dia akan terus bengkok. Serba susah, ya kan? Diluruskan keras patah, kalau dibiarkan tetap bengkok. Ya memang fitrahnya begitu. Ya ibu harus mengakui juga, patahnya begini kan? Iya. Tapi maaf, bukan salah ibu. Bukan salah ibu. Dari awal tadi saya sudah katakan bahwa ini adalah fitrah yang memang Allah ciptakan sedemikian rupa. Jadi kita nggak menyalahkan ibu ya, walaupun bengkok dan tetap bengkok, diluruskan kenceng dikit, patah kan begitu. Nah, ini sebenarnya lebih kepada nasihat kepada para bapak. Wahai para bapak, sadarlah yang bapak-bapak miliki di rumah itu sesuatu yang bengkok. Ya kan? Kalau bapak meluruskannya dengan cara yang kasar, pasti patah. Tapi bapak khawatir patah tidak diluruskan, maka akan terus repot memang. Iya, ya kan? Oleh karena itu, ujungnya kembali lagi Rasulullah sampaikan fastausu bin nisa. Oleh karena itu berilah nasihat dengan sebaik-baiknya kepada kaum wanita. Sudah sering dinasihati, ya memang sering. Sepanjang ikatan hubungan pernikahan masih ada, nasihat terus diberikan. Berulang ya nggak apa-apa, memang berulang. Ya, memang berulang. Dan itu ujian bagi kita di dalam sebuah keluarga. Ya. Nah, lalu wa fi riwayatin, wah maaf hadisnya dipotong ya. Wa fi riwayatin al-mar'atu kadhila, wanita itu seperti tulang rusuk atau diciptakan dari tulang rusuk. In aqamtaha kasartaha, jika kamu memaksa meluruskannya dengan cara kasar ya, maka engkau akan mematahkannya. Wa in istamta'ta biha,
Jika kamu para bapak tetap bisa bersenang-senang dengan ibu-ibu kaum wanita istrinya, istamta'ta wa fiha iwaj. Ingatlah sesungguhnya engkau sedang bersenang-senang dengan seseorang yang di situ ada kebengkokan. Jadi harus terima, maksudnya begitu Bapak. Harus terima, nggak ada namanya wanita sempurna. Itu hanya ada dalam lagu. Ya Bu ya. Gimana lagunya Bu? Ibu pasti tahu nih. Engkau sempurna bagiku, katanya begitu ya. Iya, nggak ada. Laki-laki juga tidak ada yang sempurna. Memang kita ada banyak kekurangan, tapi di balik kekurangan kita berusaha untuk memperbaiki. Maka di sini perlu ada kesadaran bersama, baik bapak maupun ibu sama-sama punya kekurangan. Pernikahan itu terjadi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, menyadari kekurangan masing-masing, dan kekurangan itu diabadikan, diresmikan oleh Rasulullah di dalam hadis ini maupun oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik, jadi kesimpulannya hadis ini menyampaikan pesan yang pertama adalah yang bagi rifqu bin nisa'i li dha'fihinna wa qillati hilatihinna. Hendaknya para bapak bersikap lemah lembut kepada wanita, istrinya maksudnya, ya. Dan juga bisa dikiaskan anak-anak perempuannya. Jadi kalau punya anak perempuan, bapak-bapak jangan diperlakukan seperti laki-laki. Barusan ngobrol dengan bapak ini punya anak perempuan, diperlakukan lembut ya dari kecil. Ya beliau cerita, saya juga punya cerita yang sama. Saya punya anak perempuan 2 kembar. Ya. Kalau lebih kalau kembar itu kan perlakuannya beda. Kadang kalau ada perbedaan sedikit, gitu kan? Ada sesuatu yang berbeda. Ini mengapa ini terus tidak ikut dan sebagainya. Itu nggak tega kita kadang sebagai orang tuanya. Tetapi secara umum, wanita-wanita di rumah, istri maupun anak-anak perempuan kita harus diperlakukan lebih lembut daripada anak laki-laki. Yang bagi rifqu bin nisa li dha'fihinna. Kenapa? Karena kelemahan mereka. Dan kelemahan itu fitrah yang memang Allah titahkan untuk wanita. Diciptakan demikian. Ada kelembutan, ada kesabaran, ada perasaan. Maka Rasulullah itu sampaikan, pernah kita sampaikan di sini kan, hadis bahwa tasaddaqna, wahai para wanita, banyak-banyak bersedekah. Wa aksirnal istighfar, dan banyak-banyaklah kalian beristighfar. Karena kebanyakan penduduk neraka itu dari kalangan perempuan. Kenapa demikian? Karena mereka sedikit atau cenderung kurang bersyukur terhadap keluarga atau suami mereka. Ya, tetapi ada solusinya, disuruh banyak beristighfar dan disuruh banyak bersedekah. Lalu Nabi mengatakan di situ, perempuan itu naqisatu diniha wa aqliha. Agamanya kurang, akalnya juga kurang. Lalu para sahabat-sahabatnya bertanya, ya Rasul, bagaimana bisa disebut agamanya kurang? Lalu Nabi menjelaskan, kalian dalam 1 bulan sholatnya berapa hari? Dulu waktu muda, dalam 1 bulan sholatnya berapa hari? 3 pekan kan? 1 pekannya sholatnya nggak sholat. Makanya disebut naqisatu diniha, agamanya kurang, kata Rasulullah begitu. Libur 1 pekan, itu kalau kali 1 tahun berapa? 12 kali 7. Banyak sekali dia nggak sholat itu. Maka disebut naqisatu diniha. Lalu naqisatu aqliha, kok akalnya kurang? Di mana? Nabi menjawab, bukankah saksi 1 laki-laki sebanding dengan 2 perempuan? Dalam Al-Quran itu, ya, ayat dain, ayat yang paling panjang di Al-Baqarah itu, di situ ada dijelaskan, ya, kalau tidak mendapat syahidain rajulain, ada 2 saksi laki-laki. Kalau tidak menemukan 2, 1 laki-laki atau 2 perempuan, dan begitu. Itu artinya bahwa 2 perempuan, ya, kesaksiannya sama dengan 1 laki-laki. Itu disebut naqisatu aqliha. Tapi lagi-lagi maaf, bukan salah ibu-ibu. Bukan salah ibu-ibu. Ini adalah fitrah yang Allah sudah titahkan. Yang salah itu adalah
apabila bapak-bapak tidak memahami itu. Itu yang salah. Kan saya bilang Bu ya, Ibu ya. Kan dari tadi mau dibela kan? Iya. Baik. Yang kedua, al-mar'atu la tastaqimu ala halin wahidah fala budda min madaratiha litastamirra al-hayat ma'aha. Wanita itu agar difahami oleh para bapak, la tastaqim, tidak akan mungkin bisa lurus dalam satu kondisi. Suatu saat baik, tidak akan selamanya bisa seperti itu, karena memang dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dengan karakter yang memang Allah berikan seperti itu. Ya. Oleh karena itu harus difahami, dimaklumi kekurangan-kekurangannya, litastamirrul haya, supaya kehidupan rumah tangga bersama mereka itu bisa terus berjalan. Ini para bapak pasti pengalaman kalau ada kesalahan oleh para ibu, direspon dengan respon yang berlebihan, ya, dan itu berulang, itu biasanya akan terjadi keretakan dan sampai kepada perpisahan. Tapi kalau bapak-bapak itu sabar menghadapinya, memang ada kekurangan pada istrinya, tapi dia sabar karena tahu tentang ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini. Memang seperti itu Allah ciptakan mereka. Jadi bagaimana? Dia sabar, dididik, dibina. Sampai kapan? Sepanjang hidup bersama itu pembinaan terus berjalan. Maka penting bagi bapak-bapak untuk lebih tahu dalam hal ini, harus lebih kuat, lebih punya ilmu untuk bisa mengkondisikan keluarganya. Maka tastamirul hayat, kehidupan keluarga akan terus berjalan, ya, dengan berbagai dinamikanya di dalam, dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada. Jangankan kita keluarga Nabi saja, itu juga ada masalah. Pernah dengar ibu cerita di antara istri-istri Nabi itu kemudian menuntut uang bulanannya lebih, ya kan? Uang bulanan, apa namanya Bu? Uang belanja maksudnya, iya kan? Tahu Nabi dapat ghanimah banyak, ini menuntut uang belanja. Akhirnya turun ayat itu, kamu masih mau bertahan dengan Nabi atau menceritakan secara baik-baik, kan gitu. Akhirnya mereka kembali menerima apa yang menjadi keputusan Rasulullah SAW dengan hidup yang sederhana, maka kemudian berjalan. Tapi itu sampai turun ayat untuk menegur para istri Rasulullah SAW. Artinya bahwa kehidupan Nabi pun di dalam keluarganya itu ada masalah. Apalagi kita sebagai orang biasa, pasti ada masalah juga. Cuman masalah itu harus diatasi, ya. Masalah itu harus diminimalisir. Jangan sampai ada persoalan kecil timbul masalah besar. Ada masalah kecil direspon secara berlebihan, ya maka akan kacau. Kasihan ibu-ibu jadi menderita di dalam itu Bu ya. Menderita nggak Bu? Enggak, karena ibu nggak mengalami kan? Ya, itu yang di sana Bu. Di sana, ya. Baik. Wa fil hadis nuqtatun tarbawiyyatun hammah wa hiya ma'rifatul murabbi li tabi'ati man arada taqdimahu wa tahdibahu. Hadis ini kemudian secara tersirat ada poin penting yang berhubungan dengan tarbiyah atau pendidikan secara umum. Kalau hadis ini konteksnya adalah pendidikan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri atau keluarganya, tetapi secara umum di sini ada nuqtatun tarbawiyah, poin penting di dalam dunia pendidikan, yaitu ma'rifatul murabbi li tabi'ati man arada taqwimahu. Seorang murabbi, seorang pendidik harus tahu, ya, titik-titik tertentu atau cara bagaimana dia mendidik dan meluruskan mutarabbinya, orang-orang yang dididiknya. Dalam hal ini, kalau di dalam konteks pendidikan adalah guru dengan murid, maka guru harus bertindak yang tepat untuk meluruskan anak didiknya. Dalam konteks perkuliahan, maka dosen terhadap mahasiswanya. Dalam konteks pesantren, maka kiai terhadap santri-santrinya. Dia harus tidak asal mendidik, tidak asal menyampaikan pengetahuan, tetapi harus mendidiknya ke arah yang lebih benar dengan cara-cara yang benar juga, ya. Maka dunia pendidikan itu sesungguhnya bukan hanya sekedar transfer ilmu. Ini loh, aku sudah berikan semua materi ini, lalu dia tidak peduli terhadap bagaimana
interaksi anak-anak itu terhadap materi yang disampaikan. Maka harus ada evaluasi, mungkin harus ada pemantauan, ya, dilihat, kemudian ada teguran dan lain sebagainya. Ya, ini poin penting bagaimana seorang pendidik harus lebih tahu menguasai tentang bagaimana cara dia mendidik orang-orang yang menjadi didikannya, ya, di dalam keluarga, kemudian di dalam konteks pendidikan secara umum. Baik. Baik, hadis yang kedua. An Abdullah ibn Zam'ah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kecil tapi penting ini, Bu. Iya, ini pembatas. Kalau nggak dikasih batas, nanti Ibu nggak ngingetin saya, nggak tahu. Kabur, kena angin. Ya. Bismillah. Baik, kita buka terjemahannya, Bu, ya. An Abdullah ibn Zam'ah annahu sami'a an-nabiy yakhutub. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Di dalam khutbahnya itu, beliau menceritakan tentang kisahnya unta Nabi Soleh dan orang-orang yang membunuhnya. Kaum Samud, ya, yang diuji dengan apa? Dikirimkan unta, tidak boleh diganggu, biarlah dia minum makan sesukanya, ya. Tetapi kemudian Rasulullah membaca satu ayat, irim ba'asa ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha, dalam surat Asy-Syams ayat 12. Irim ba'asa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Siapa dia? Dia adalah orang yang menyembelih sapi unta tersebut. Namanya Qudar bin Salif. Ya. Ini orang yang paling celaka. Ya. Imba salah rajulun, kemudian tiba-tiba berdirilah orang yang sangat perkasa, laki-laki perkasa, gagah, kuat. Ya. Summa dzakara nisa, kemudian Nabi bercerita tentang wanita. Hak-haknya, kelembutannya. Fawa'adha fihinna, lalu memberikan nasihat tentang wanita. Dengan kelembutannya tadi, yang sebelumnya Nabi menjelaskan tentang seorang laki-laki yang gagah, yang kuat, yang kasar, ya. Lalu ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal 'abdi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang wanita dan menasihatinya. Beliau bersabda, salah seorang di antara kalian memukuli istrinya seperti memukul budaknya karena kasarnya itu, karena kekuatannya itu. Ada kira-kira begitu? Ada, Bu, ya. Kalau kita lihat di berita-berita di TV kan kadang-kadang terjadi seorang laki-laki yang bertindak kasar terhadap istrinya. Dia gagah, dia kuat, sudah pasti istrinya ya kalah kan begini. Dia pukul seperti memukul seorang budak. Ya, kalau budak tidak ada, kalau di kita seperti memukul binatang, kira-kira seperti itu. Lalu fala'allahu yudha'ijuha min akhiri yaumihi. Kemudian Rasulullah SAW menasihati para kemudian salah seorang di antara kalian memukul istrinya, kemudian di malam hari dia menggaulinya. Ya. Maksudnya, wahai para bapak, janganlah bertindak seperti itu. Istrimu itu tetap kamu butuhkan, apapun keadaannya. Jangan sampai di siang hari kamu kasar, kamu pukuli dia, kamu marahi dia habis-habisan, malam hari tiba-tiba kemudian digaulinya. Kan malu sebenarnya kan gitu. Ini kan malu gitu. Makanya supaya tidak malu, jangan bertindak seperti itu. Maksudnya begitu. Ini Nabi halus banget menasihatinya, ya. Halus banget. Ini disampaikan nasihat ini kepada para bapak itu, mulai dari sono sampai kemari. Iya, agar mana bertindak kasar seperti itu. Istri itu bagaimanapun selemah-lemahnya suaminya pasti dia lebih kuat. Secara fisik dia lebih kuat, ya. Karena laki-laki walaupun kecil ototnya biasanya kuat, tulang-tulangnya lebih kuat kan begitu. Tapi jangan dipergunakan itu untuk memukuli, menganiaya istrinya.
Ya, begitu habis dianiaya habis, malam hari dibutuhkan digauli, kan malu kan? Begitu maksudnya. Jangan berpikir yang demikian. Jadi lagi-lagi para bapak senyum-senyum aja nih. Iya, oke. Baik. Kemudian hadis yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin membenci istrinya karena satu hal. Ada sifatnya yang kurang disukai. Jika ia membenci suatu akhlak, satu sifat yang ada pada istrinya, maka ada akhlak atau sifat yang lainnya yang dia suka. Tanya jujur pada bapak-bapak ya. Ketika menikahi istrinya, sempurna istrinya Pak ya? Waktu menikahi maksudnya. Jadi kalau nggak sempurna ngapain dinikahi kan oleh bapak? Kan begitu. Iya Bu ya? Waktu baru dinikahi, apalagi lagi berjuang PDKT begitu kan? Atau minta izin kepada orang tuanya. Kan nggak mungkin berharap ditolak kan? Berharapnya kan diterima. Karena apa? Itu cintanya memang luar biasa. Aku harus menikah dengan dia. Ya kan? Seperti tidak ada kekurangan sama sekali. Begitu berjalan, berapa tahun Pak? Kadang-kadang 5 tahun aja udah ada yang bubar. Kadang-kadang begitu. Muncul aslinya atau apa? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ternyata kok begini ya gitu. Kok dulu nggak kelihatan kan gitu kan? Bukan hanya ibu oleh bapak oleh ibu juga begitu. Lihat suaminya dulu waktu pacaran, kalau yang pacaran ya, saya nggak punya pengalaman pacaran soalnya. Jadi dulu kayaknya ini orang sempurna nih, lagi-lagi ini sempurna, tanggung jawab, mulutnya manis. Begitu udah menjadi suami, kok gini amat ya? Iya. Nah, maksudnya hadis ini ingin menyampaikan, kalau seorang suami ada hal yang tidak disukai dari istrinya, karena satu sifat atau dua sifat, maka bersabarlah. Banyak sifat-sifat lain yang baik yang dimiliki oleh istri. Jadi, yang ada di kepala kita jangan yang buruk-buruknya saja. Kita mesti harus objektif di dalam menilai istri kita. Kekurangan ada. Oh, tapi istri saya banyak tuh kelebihannya. Dan gitu, banyak kelebihannya. Dia punya pintar masak misalnya. Dia orangnya baiklah pokoknya begitu. Secara fisik pun begitu. Secara fisik kita di hadapan suami kita atau di hadapan istri kita pasti ada kekurangan. Dimanapun para bapak ini, kalau melihat wanita di jalanan, pasti ada yang lebih cantik daripada istri kita. Begitu nggak Pak? Jujur aja Pak. Begitu nggak? Sama ibu juga begitu. Dimanapun di jalan-jalan kalau melihat suami-suami orang itu, pasti ada yang lebih menarik daripada yang ibu punya di rumah. Benar nggak Bu? Iya. Masalahnya, memangnya kalau ada yang lebih cantik di luar sana atau ada lebih ganteng di luar sana, apa yang bisa kita lakukan? Orang itu istri orang, orang itu suami orang. Apa yang bisa kita lakukan? Kesadaran ini yang penting untuk ditanamkan pada diri kita. Itu sebabnya Al-Quran mengatakan wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada laki-laki mukminin agar mereka memejamkan mata mereka, menundukkan mata mereka, wa yahfadzu furujahum, menjaga kemaluan mereka. Sebab kalau mata ini diumbar apa Bu ya? Jadi umbar ya. Dilepaskan, mata ini jahil. Coba tanya bapak-bapak itu. Jangan-jangan ibu begitu juga kan? Iya. Mata ini pergerakannya cepat, set kan gitu kan? Cepat. Jangan kira ibu-ibu ini kalau sedang berjalan sama suaminya di jalan baik-baik, jangan kira bapak itu lurus terus mandangnya. Kadang-kadang masih jauh itu udah gini-gini. Iya. Begitu ibu lihat lewat sini, dia segera begini, lurus. Loh, tarfata ain.
Kedipan mata itu memang cepat. Dan itu normal. Kalau tidak normal, kenapa Allah melarang untuk menundukkan pandangan? Jadi bukan tidak boleh sama sekali. Makanya yang namanya pandangan pertama itu diperbolehkan. Ya Ali, inna lakan nadratal ula, walisat lakal akhirah. Pandangan pertama itu boleh. Pandangan kedua yang tidak boleh. Begitu pertama melihat orang, wih cantiknya, itu boleh. Tapi pandangan kedua tidak boleh. Nah ini bapak-bapak cerdas ibu. Begitu pandangan pertama dipertahankan, pandangan pertama lama gitu jadi. Ini karena boleh pandangan pertama, pandangan kedua yang tidak boleh. Nah, ini kok agama dipolitisasi gitu ya, dipolitisir. Ya. Jadi ini nasihat bagi para bapak. Kalau ada sifat yang kurang baik pada istri bapak, cobalah lihat secara objektif. Ada banyak sifat-sifat baik yang dimiliki oleh mereka. Kenapa tidak yang baik ini yang diingat? Kemudian yang buruk itu yang dinasihati atau ditenggelamkan. Sama juga yang bersifat fisik. Istri kita memang tidak sempurna. Di luar sana ada yang lebih tinggi, ada yang lebih putih. Sapi maksudnya Pak. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita. Karena di luar sana yang tinggi putih itu bukan milik kita. Yang paling enak itu kalau orang menggunakan sesuatu yang menjadi miliknya. Bapak-bapak ini bawa mobil, harganya mahal Pak. Mobil apa yang mahal Pak ya? Saya nggak begitu pengalaman tentang mobil mahal itu. Iya, keren gitu kan naiknya. Tapi itu mobil punya orang. Pinjaman, apa enaknya kan begitu? Lebih baik mobil itu sederhana, biasa saja, tapi milik kita, kan begitu. Nah ini yang harus diyakinkan para bapak. Kalau ibu biasanya cenderung mudah diyakinkan, karena ibu-ibu itu fitrahnya itu puas dengan apa yang ada. Umumnya begitu Bu. Ya, karena memang fitrahnya begitu. Diciptakan ibu-ibu itu memang fitrahnya adalah monogami. Punya suami satu itu cukup, kan gitu. Ya kalau ada yang nggak cukup itu kan berarti aneh kan gitu. Itu aneh. Tapi fitrahnya bapak memang poligami. Fitrah Allah yang menentukan. Jadi kalau tengok kiri kanan tuh ya maklumi saja lah. Sepanjang itu masih hanya berupa tengok, itu masih bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi. Ya, yang menjadi dosa itu apabila tengoknya di follow up, ditindaklanjuti dengan tindakan yang kemudian menjadi dosa. Jadi bapak ibu-ibu juga begitu. Kalau bapaknya masih tengok, masih normal lah kira-kira begitu. Biarin saja, sepanjang dia tidak ngapa-ngapain gitu, nggak ngapa-ngapain, tetap yang di rumah, gitu ya. Ya. Jadi nasihat ibu-ibu kayak tahu aja Bu ya. Pengalaman, bukan persoalan pengalaman lapangan ini Bu. Ini adalah pengalaman membaca hadis-hadis ini. Kalau pengalaman lapangan, tanya bapak-bapak yang lebih senior. Pasti mereka lebih tahu karena lebih senior beliau-beliau ini. Baik. Jadi persoalan fisik pun demikian. Ada wanita itu yang menarik karena bagian tubuh tertentu, ya. Mungkin hidungnya, mungkin matanya, mungkin dagunya, mungkin rambutnya, atau secara umum misalnya biasa-biasa saja. Begitu tersenyum manis sekali gitu. Gitu. Coba tanya bapak-bapak itu, yang membuat bapak-bapak tertarik itu menikahinya, itu karena satu hal. Jadi tidak semuanya. Kalau semuanya itu namanya bidadari. Ya, kalau semuanya dari A sampai Z, dari atas sampai bawah sempurna, itu namanya bidadari. Tapi bukan bidadari dunia, bidadari surga. Kalau bidadari dunia, ibu-ibu ini dengan segala kekurangannya dan kelebihannya, ya apa dimaklumi. Jadi kuncinya di sini sebenarnya baik bagi bapak maupun bagi ibu adalah pengendalian diri. Bagaimana kita memahami apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang pantas, apa yang tidak pantas.
Kalau sesuatu itu sangat menarik tetapi tidak boleh, yakinkan pada diri kita, itu tidak boleh. Sabar, kan begitu. Nah, ini bukan hanya Bapak, Ibu juga begitu. Ya, kalau melihat di sana sini misalnya ini kok menarik banget ya, lalu salah tingkah kan begitu kan? Oh, yang di rumah dicuekin, padahal yang ngasih nafkah setiap bulan yang di rumah, ya kan? Yang di sana mah nggak ngapa-ngapain. Wah, itu makanya jahat sekali gitu yang seperti ini. Ya, memang harus bersabar dalam persoalan ini untuk bisa mengkondisikan ya suasana gejolak hati kita. Baik. Nahar rajul an bughdhi zawjatihi al-mu'minah bughdhan kulliyan. Hadis ini melarang seorang laki-laki membenci istrinya dengan kebencian total. Pokoknya nggak ada baik-baiknya. Semuanya nggak ada baik-baiknya. Itu bohong Bapak yang seperti itu. Karena pasti ada kebaikan. Ada sisi kebaikan. Kadang-kadang orang itu karena dikuasai oleh emosi. Jadi menganggap pasangannya itu nggak ada baiknya sama sekali, gitu kan? Dan itu dilarang di dalam hadis ini. Bal alaihi an yuwazina baina ma yuriduhu minha wa baina ma yardahu minha. Hendaknya seorang bisa menimbang-nimbang antara yang baik dan yang tidak baik. Yang tidak baik memang ada, tapi kebaikannya juga harus diakui bahwa ini ada kebaikan. Fa yaghfiru laha, lalu memakluminya kekurangan-kekurangan itu, wa yatajawaz an taqsiriha, mencoba untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Ya sudahlah, nggak apa-apa, ini kan begitu, ada kurangnya ada lebihnya. Ini adalah lebih baik ya di satu sisi, tapi di sisi lain dia belum tentu dia baik seluruhnya. Kadang orang itu kelihatan baik karena belum menjadi milik kita. Begitu sudah menjadi milik kita, kan kita tahu semuanya, baru kelihatan ada cacatnya, kan begitu. Tapi itu lagi-lagi maklum. Karena memang Allah ciptakan gak ada yang sempurna di sini. Ada seorang laki-laki kelihatannya sempurna banget, dari atas sampai bawah, semuanya gitu. Karena belum jadi milik kita. Begitu sudah menjadi milik kita, oh ternyata kan begitu. Jadi hadis ini kemudian mengajarkan kepada kita, mari kita sama-sama memahami ya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu bapak-bapak mengatakan qabiltu nikahaha wa taswijaha bi mahrin madhkuri halan, masih hafal saya. Ya, jadi kalau diulang, insya Allah saya nggak grogi, tapi nggak perlu. Begitu qabiltu nikah aku terima, itu artinya harus menerima dengan segala kelebihan dan kekurangan. Harus begitu. Ibu-ibu juga seperti itu. Kalau sudah menerima, ya, udah mau diqabiltu nikah, ya harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Sepanjang kekurangan, kesalahan masih bisa ditolerir, maka maklumilah. Tapi kalau sudah tidak bisa ditoleransi oleh agama, maka kita bisa memisah. Misalnya punya istri, tidak mau sholat, itu kan sudah kelewatan kan Bu? Udah kalau kayak gitu diganti aja, diganti yang lain yang mau sholat. Kan begitu ya. Ya begitu memang Ibu. Istibdal zawjin makana zawjin, mengganti posisi istri dengan istri yang lain. Kan ayat Al-Quran mengatakan begitu kan? Ya. Karena apa? Nggak bisa diajak mencari tiket masuk surga. Ya, kalau udah nggak bisa mau apa ya tinggalin saja kan. Kita mencari yang mau. Ayo bersama-sama berjuang mencari tiket surga. Kan begitu. Ya. Ini para bapak lagi-lagi nih. Soalnya hak cerai ada pada bapak. Kalau ibu kan repot ya. Ya pada posisi yang ini. Mudah-mudahan ibu nasibnya baik-baik ya. Kalau ada tidak baik di masa lalu, maksudnya mudah-mudahan Allah memperbaiki kondisi di masa sekarang sampai kemudian bisa berlanjut. Ya, baik. Oke Ibu, lanjut aja ya. Lanjut. Nanti kepanjangan. An Amr ibn al-Ahwas al-Jushani radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Langsung pada terjemahannya. Ketahuilah oleh kalian ya, pada haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Wa dzakkara wa wa'adha. Selesai memberikan peringatan dan nasihat, kemudian beliau bersabda, "Ala wastausu bin nisa'i khaira." Ingatlah, berikan nasihat yang baik-baik kepada wanita. Fa innama hunna awamin 'indakum. Karena
Sesungguhnya mereka adalah tawanan kalian. Apa? Ini istri-istri kita itu seperti tawanan kita. Tawanan itu kan nasibnya kasihan Bu ya. Mau lari pasti dikejar kan gitu kan. Disuruh diem di situ. Nah, jadi Rasul mengibaratkan istri-istri kita itu tawanan bagi kita. Orang yang menawan pasti punya hak yang lebih di situ untuk menentukan. Tapi persoalannya Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan tawanan itu dengan cara yang baik. Maka pasti ibu-ibu tidak merasa ditawan. Nah, tapi merasa dilindungi kalau diperlakukan secara baik. Nabi hanya ingin memberikan gambaran bahwa istri kalian itu adalah tawanan bagi kamu. Ya, awalun indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an. Kalian tidak berhak sedikit pun atas mereka untuk bertindak sewenang-wenang. Tidak punya hak bapak itu bertindak sewenang-wenang terhadap para istri. Illa kecuali mereka para istri itu melakukan perbuatan keji yang jelas. Jadi kalau kekejiannya, perselingkuhannya itu jelas, diakui dan terbukti, baru kita boleh mengambil tindakan. Apa tindakannya? Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Memukul saja tidak boleh, pemukulan yang melukai. Jangan digampar pakai kursi kan gitu. Ya, dilempar. Tapi dipukul yang tidak melukai pakai apa? Pakai kertas misalnya kan. Iya. Iya, pakai sapu lidi tapi 2 biji saja, 2 biji saja. Bukan sapu lidi pakai bonggolnya, ya itu ya kacau juga kan gitu. Sapu lidi boleh pakai bonggolnya, ya. Boleh dipukul di situ, ya. Lalu fahjuruhunna fil madaji', ya. Jangan temani dia di tempat tidurnya. Cara memberikan pelajaran kepada istri, dinasihati pertama. Dinasihati masih bandel, pisahkan tempat tidurnya. Biarlah dia tidur di kamar misalnya. Bapak tidurnya di sofa saja Pak, di luar. Itu kalau sampai perasaan istri nggak ada perasaannya, nggak merasa diperlakukan beda, berarti istrinya udah nggak benar baik. Harusnya kalau suami tidurnya di bawah, istrinya di atas, atau tidur di kamar suaminya di luar, harusnya ada pertanyaan bagi ibu. Ini suami kenapa? Kan begitu Bu ya. Tapi kalau istrinya, ya biarin aja, kebetulan. Ya kalau gitu berarti udah gak beres. Kalau gak beres seperti itu, maka wadribuhunna, boleh dipukul. Tetapi darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membuat luka. Bukan sakit secara fisik, tapi sakit secara psikis. Ibu-ibu ini kalau dipukul suaminya pakai kertas, sakit gak Bu? Sakit Bu, hatinya maksudnya yang sakit. Hatinya pasti terluka, tapi fisiknya tidak sakit. Pukulan seperti itu yang diperbolehkan bagi para bapak untuk memukul istri. Makanya masalahnya, faktanya kan banyak itu. Di berita-berita itu disiksa istrinya itu. Sampai memar-memar, berdarah-darah. Maka itu tidak diperbolehkan di dalam agama. Kalau memang kamu sudah tidak suka, lebih baik diceraikan saja secara baik-baik. Kenapa harus disiksa seperti itu? Itu pelanggaran hukum, pelanggaran agama. Fa'in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau dinasehati, dipisahkan ranjangnya, dia berubah menjadi baik, maka jangan cari-cari lagi kesalahan. Singgung-singgung lagi, udah baik-baik, singgung-singgung lagi ya. Siapa yang nggak sakit hati kalau disinggung lagi masa lalunya, kan begitu Bu? Siapa yang nggak punya masa lalu Bu? Semua kita pasti punya masa lalu kan? Nah kalau orang disinggung masa lalunya, enak gak Bu? Nggak enak. Jadi kalau orang sudah baik, nggak usah disinggung-singgung ketidakbaikannya di masa lalu. Nah, ini lagi-lagi nasihat bagi para bapak. Kalau ibu-ibu biasanya nggak berani, yo bapaknya punya masa lalu, nggak berani dia. Hati-hati kan biasanya gitu Bu ya. Tapi ya kalau ibu-ibu punya masa lalu dan sekarang sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, kita terima dan jangan disinggung-singgung lagi. Ini perintah Nabi seperti itu. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa linisaikum alaikum haqqan. Kamu punya hak atas istrimu, istrimu juga punya hak atas dirimu. Sama-sama.
Fahaqqukum 'alaihinna, hak kalian atas istri kalian adalah alla yutina furusyakum, tidak boleh memasukkan orang ke kamarmu yang kamu tidak ketahui atau kamu tidak suka. Ibu-ibu harus menjaga privasi keluarga. Kamar inti itu tidak boleh sembarang orang masuk ke situ. Apalagi tamu, ada teman dekat saya, biar nggak apa-apa. Jangan, jangan. Itu pasti suami nggak suka. Kecuali kalau ibu mau daftarkan teman ibu itu kepada suami ibu, itu baru mungkin bapaknya menerima, ya. Tapi kalau dia bukan siapa-siapa, hanya teman baik ibu, jangan dimasukkan ke dalam ruang-ruang private di situ. Cukup di ruang tamu misalnya, atau di dapur masak bareng misalnya, nggak apa-apa. Tapi jangan dimasukkan. Apalagi itu laki-laki, ya jelas itu hak para bapak untuk menolak itu semuanya. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahunna, bahkan memasukkan ke dalam rumahnya orang yang tidak disukai oleh suami kita, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ala haqqunna wa 'alaikum an tusilu ilaihinna, tetapi istri kalian juga punya hak atas kalian, yaitu an tusilu ilaihinna, baik di dalam menggaulinya, fi kiswatihinna wa ta'anihinna, baik di dalam memberikan pakaian, memberikan makanan kepada mereka, harus yang layak. Ya, jangan bapaknya makannya yang enak-enak, giliran istrinya di rumah apa adanya. Bapaknya kalau belanja pakaian itu yang mahal-mahal, kalau istrinya dilarang, ngapain sih mahal-mahal? Ada yang murah-murah. Itu haknya mereka. Kalau bapak makan enak, istri juga harus makan enak, kan begitu. Berpakaian, baju baru misalnya lebaran, bapaknya aja yang beli, ibunya nggak dibeliin. Atau jangan kebalik, Bu. Kebalik, ibunya maunya yang mewah, gitu, bapaknya biasa-biasa aja. Tapi nggak apa-apa, sabar aja. Bapak itu kalau berpenampilan sederhana, tetap menarik. Jadi kalau ibu-ibu itu memang harus berpenampilan yang rapi, ya. Harus indah, harus bagus. Itu fitrahnya, karena fitrahnya memang suka berhias, kan begitu kan? Nah, bapak juga harus memaklumi yang seperti itu. Ini pakaiannya numpuk, dipakai sekali, gantung sekali, digantung, banyak sekali itu kan. Memang begitu wanita kan. Tapi asal tidak sampai mubadir dan tidak sampai israf di situ, berlebihan, ya. Lalu kemudian beli sesuatu tidak dipakai, beli lagi tidak dipakai, nah, itu yang kemudian tidak diperbolehkan. Baik, jadi masing-masing baik suami maupun istri itu ada hak yang harus dipenuhi oleh pasangannya masing-masing. Jangan berbuat atau melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas, ya, tindakan yang berlebihan, yang memposisikan istrinya pada posisi yang tidak sebenarnya, memukulnya, kemudian perilaku-perilaku yang tidak baik, yang membuat mereka tersiksa di rumah mereka sendiri. Ini hati-hati, bahwa mereka punya hak atas kalian yang harus wajib kalian penuhi hak mereka. Sebagaimana mereka juga punya kewajiban yang harus dipenuhi terhadap suami-suami mereka. Baik. Hadis berikutnya lebih tegas dari persoalan makanan dan pakaian. An-Muawiyah ibnu Hayyan radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina 'alaihi?" Ya, wahai Rasul, apa sih hak istri yang harus kita tunaikan? Nabi kemudian menjawab, kamu harus memberinya makan jika kamu makan, memberi pakaian jika kamu juga membeli pakaian. Jangan memukul wajahnya. Di garis bawah, tidak boleh memukul wajah. Jangankan istri kita, orang lain pun tidak boleh kita memukul wajah. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan. Ini sama istrinya sendiri, kamu kok jelek banget sih sekarang. Kamu kok sekarang jadi begitu sih, kayaknya nggak menarik tuh. Ya. Meskipun memang aslinya tidak terlalu cantik, tapi kan itu istri kita. Jangan dicari-cari keburukannya, disebut-sebut keburukannya. Sebab kita perlu ingat, kecantikan itu tidak hanya fisik, kan begitu Bu. Ada inner beauty namanya Bu ya. Ada kecantikan batin. Oh, kata Al-Quran, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum.
seorang budak hitam, kelam, ya, gelap, mukminah, beriman, artinya punya perangai yang baik, akhlaknya baik. Kata Al-Quran, khairun, lebih baik daripada musyrikatin walau ajabatkum. Ada orang yang musyrik, tidak beriman atau jelek akhlaknya, meskipun dia sangat menarik perhatian. Ya, kalau dibilang menarik perhatian kan umumnya tinggi, putih, apalagi itu menurut orang-orang kan begitu. Katanya begitu, ya kan? Ini sudah pendek, hitam, kan begitu kan? Tapi Al-Quran membela di sini, wala amatun mu'minatun, seorang budak wanita, ya, dia beriman, meskipun dia kondisinya sedemikian rupa, lebih baik kamu nikahi daripada seorang musyrikah yang menarik perhatian diri. Itu namanya kecantikan batin, kan begitu, ya. Jadi kalau kita hanya bermain pada level lahiriah saja, kacau kehidupan kita ini. Sebab orang seperti itu tidak akan pernah puas. Misalnya nih, dapat yang sempurna luar biasa, begitu dimiliki 2 tahun, 3 tahun, dapat lagi keluar yang lebih daripada itu. Kalau mau diambil lagi, nanti pasti akan ada lagi yang ketiga seperti itu. Kenapa? Karena yang di rumah ini semakin bertambah usia kan semakin tua kan, semakin berubah. Sementara yang di jalan itu generasi muda terus muncul ya, pasti cantik-cantik, ganteng-ganteng, tampan-tampan, itu pasti dari dulu juga seperti itu. Jadi kalau kita tidak mencoba mengendalikan hati kita, setiap melihat yang cantik, yang ganteng, kemudian kita tertarik dan kemudian di follow up, ditindaklanjuti dengan tindakan, pasti kacau kehidupan kita, pasti akan kacau. Jadi orang akan tidak tenang di dalam hidupnya, karena dia mencari kesempurnaan yang semu yang tidak akan mereka bisa dapatkan selama hidupnya. Ya, maka perlu kita menyadari, bersyukurlah kepada Allah kalau Allah sudah kirimkan kepada kita, ya, bidadari-bidadari dunia ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ibu juga begitu, dari kirim kepada ibu bidadara-bidadara dunia, ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya, namanya yang penting dulu waktu COVID nikah itu kita sama-sama tertarik, ya. Kalau sekarang sudah 20 tahun tiba-tiba berubah, caranya kira-kira bagaimana ya? Bayangkan 20 tahun yang lalu, seakan-akan kita ini seperti muda di masa lalu yang sangat menarik, kan begitu. Sedikit dipaksakan tidak apa-apa lah, pokoknya bersabar, ya, begitu ya. Ya, supaya bisa terus langgeng dan terus bertahan. Jadi pertama hadis ini menyampaikan pesan penting, tahrimu dharbil wajhi li karamatihi. Dilarang kita memukul wajah, karena wajah itu adalah anggota tubuh yang paling mulia. Wajah kita ini anggota tubuh yang paling mulia, adanya di depan, di atas. Di sini ada otak pikiran kita, ada panca indera yang paling penting, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut kita. Ada di mana semuanya itu? Di wajah kita. Lalu diramu sedemikian rupa menjadi indah, ya, menjadi cantik, menjadi tampan. Maka jangan memukul wajah. Jangan sekali-kali bapak-bapak ini sekesel apapun lalu kemudian menampar wajah istri. Sayang tangan ini untuk menampar, ya, yang memang bukan wilayahnya dan bukan hak. Itu salah. La yajuzu ta'yiru zawja bimadamatil khilqah. Tidak boleh bagi seorang suami mencela istrinya persoalan fisik. Khilqah itu fisik, cinta. Sebab fisik yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menikahi seseorang, itu artinya kita sudah rela dengan kondisi fisiknya, kan begitu. Sama ibu-ibu juga begitu. Ketika dulu menerima lamaran calon suaminya yang sekarang menjadi suaminya, ya, begitu diterima, itu artinya kan ibu sudah bisa menerima kan, secara fisik seperti apa, gimana ya, orangnya pendek-pendek gimana gitu, misalnya. Tapi kan ibu pada akhirnya menerima kan. Kalau pada akhirnya menerima, ya sudah terima, pejamkan mata, kan begitu. Karena Al-Quran mengatakan, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
Nah, katakan kepada mukminah, kalangan perempuan mukminah agar dia menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluan. Kecuali untuk suami-suami mereka, kan begitu. Jika ini bisa dilakukan oleh semua orang, itu akan menarik menjadi sebuah keluarga yang harmonis, masyarakat yang juga harmonis. Tapi masalahnya memang Allah menurunkan ujian kepada setiap kita. Dan ujian terberat kata Rasulullah itu justru ujian wanita. Begitu baik. Tapi seberat apapun kalau bapak-bapak menyadari itu adalah ujian, siapa yang ingin lulus dari ujian? Ingin lulus ujian nggak? Ya kalau nggak ingin lulus, ambil aja semua itu yang di jalan-jalan. Tapi nggak lulus ujian kan begitu. Iya, siapapun itu, pasti kalau melihat wanita yang cantik pasti tertarik. Tapi persoalannya bagaimana kita mengelola, ya, mengkondisikan hati kita. Biarlah ketertarikan itu hanya sampai di hati saja. Jangan ditindaklanjuti dengan perbuatan. Kalau dengan perbuatan, ada dosa di situ. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menyebutkan apa yang disebut dengan lintasan hati. 1, 2, 3, 4 tidak berdosa. Yang 5 berdosa. Yang pertama itu namanya hajis. Hajis itu lintasan perasaan. Sesuatu yang buruk ya, melintas di pikiran kita. Tapi segera hilang. Itu nggak berdosa. Namanya hajis. Yang kedua namanya khotiroh. Khotiroh itu lintasan pikiran. Dia sedikit lebih awet di pikiran kita daripada yang pertama. Kalau yang pertama kan, tek, terus selesai hilang. Ini yang kedua, tek, tek, tek lagi. Dipertahankan. Mau berbuat jahat. Tapi ini agak sedikit bertahan gitu. Itu namanya khotiroh. Khotiroh ini masih tidak berdosa. Makanya tadi saya minta ibu memaklumi suaminya kan? Ya, kalau masih lirak-lirik udah dimaklumi saja. Itu namanya khotiroh, masih belum dosa kan gitu. Yang ketiga itu namanya hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu kalau diartikan secara harfiah itu adalah bisikan hati, suara hati. Jadi misalnya tidak hanya di sini, turun ke sini, mengganggu pikiran, mengganggu perasaan, tapi nggak melakukan tindakan apa-apa, masih dimaklumi. Pertanyaannya, ibu pernah merasakan begitu nggak? Bohong kalau nggak pernah. Semua orang pasti merasakan, terutama bapak-bapak. Maksudnya dalam hal keburukan, orang misalnya punya rencana buruk, tapi masih berupa lintasan yang mengendap sebentar, masih berupa mengganggu perasaan, itu masih dimaklumi. Ya. Kemudian yang keempat namanya hammun. Man hamma bihasanatin. Barang siapa yang bermaksud atau berniat untuk melakukan kebaikan, itu kata hammun. Hammun ini sebenarnya dia benar-benar sudah terganggu, ada di situ dalam waktu yang lama, tapi memang belum melakukan perencanaan. Pokoknya masih mengganggu pikiran saja, berhari-hari itu masih terganggu pikirannya di situ. Sampai batas ini, itu masih belum berdosa. Yang berdosa itu yang kelima namanya al-azmu. Dalam bahasa ibu-ibu, azam. Azam itu apa ibu? Tekad kan gitu kan? Ya. Kalau orang sudah bertekad, berarti dia sudah melakukan strategi, membuat perencanaan, alat-alatnya sudah disiapkan, baru dia kena dosa. Nah, jadi yang terbaik adalah mampu merawat yang 5 ini. Meskipun hajis, lintasan pikiran, jadikanlah lintasan pikiran itu lintasan yang baik. Yang buruk udah dibuang saja kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, cukuplah berupa hajis, berupa khotiroh, lintasan pemikiran, atau hadisun nafsi, cukup mengganggu di dalam perasaan, tapi jangan kemudian dibiarkan berlama-lama. Orang kalau membiarkan hadisun nafsi berlama-lama pada dirinya, itu dia sendiri akan tersiksa ya. Akan tersiksa, waktunya habis untuk memikirkan sesuatu yang tidak real ya. Dan kalau bicara soal ini semua kita pasti punya pengalaman.
nggak punya pengalaman. Kalau sekarang sudah berubah menjadi lebih baik karena kita tahu, kan itu lebih baik daripada pengalaman itu dibiarkan berlanjut. Ini ada bapak-bapak atau ibu-ibu karena ingin sesuatu, dipikirin saja, tapi nggak realistis dan tidak mungkin bisa terjadi. Tapi itu mengganggu pikirannya. Daripada mengganggu, ya sudah nyahkan saja. Ya. Nah ini bicara soal tadi apa tadi? Lintasan pikirannya. Baik. Yang bagi anak rajul ma'rifata haqqi zaujatihi. Lagi-lagi harus tahu hak wanita. Wanita juga demikian harus tahu hak suaminya, ya. Dan seterusnya. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Rasul, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sedangkan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri, bukan istri orang lain. Ya. Kalau istri orang lain nggak usah terlalu baik kita kepada mereka, sebab mereka sudah mendapatkan kebaikan dari suaminya. Udah masing-masing saja. Ya, ini ada orang terlalu sayang kepada istri orang lain. Gimana sih Pak? Istri sendiri nggak disayang, istri orang malah sayang kan gitu. Itu bisa merusak rumah tangga orang kalau begitu. Dan kasus-kasus itu kan ada, Bu ya? Ada. Makanya ibu-ibu, ya kalau curhat tentang rumah tangganya, jangan curhat kepada orang yang berpotensi untuk tertarik kepada ibu. Ya kan? Kalau curhat itu kepada orang yang benar, orang yang tepat, yang bisa memberikan solusi. Ini curhatnya justru kepada apa ya? Orang yang justru merusak rumah tangganya. Dicurhati, ya selesai, ya sudahlah kamu sama saya saja, begitu akhirnya. Ya, malah nggak benar ini. Ya. Khiyarukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik sikapnya, perbuatannya, perilakunya kepada istri. Maka Nabi menyampaikan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya, istri-istrinya, dan saya, kata Rasulullah, orang yang paling baik terhadap istriku, artinya menjadi contoh ya bagi sahabat-sahabat yang lainnya. Habis banyak. Bapak karena udah kesini, jadi sudah selesai. Ya. Kita nabut sedikit, soalnya tinggal 2 hadis saya. Ya. Baik. Oke, Bu ya, cepat aja. Pak Kanali udah kemari soalnya. Hadis berikutnya. Dzakirna nisa ala azwajihinna. Qala Rasulullah, tadribu ima Allah. Terjemahannya saja Bu ya. Nabi bersabda begini. La tadribu ima Allah. Jangan kalian memukul para wanita, hamba-hamba Allah, istri-istri. Yang sudah terlanjur, bertaubatlah. Yang belum, ketahuilah, jangan lakukan itu. Ini lagi-lagi membela ibu-ibu ini sebenarnya. Ya. Jangan kalian memukul para wanita, apalagi istri memukul suaminya. Itu suami aja tidak boleh memukul istrinya. Kalau ada masalah diselesaikan. Kalau saking bencinya misalnya, cara yang lain jangan sampai memukul. Maksudnya begini. Lalu Umar bin Khattab menghadap kepada Rasul. Umar ini kan selalu kritis. Ya Rasulullah, dzakirna nisa ala azwajihinna. Kaum wanita sekarang itu, mereka terlalu berani kepada suaminya. Maka membuat kita itu jadi memukul mereka. Yang protes siapa Bu? Umar bin mewakili bapak-bapak. Udah diwakili Pak sama Umar bin Khattab di sini. Lalu Rasulullah kemudian bersabda, ya, memberikan keringanan kepada Umar bin Khattab. Kalau itu kamu boleh memukulnya, tetapi pukulan yang tidak membuat luka tadi boleh. Setelah kemudian diperbolehkan, membuat kaum wanita ini mengadu kepada istri-istri Rasulullah SAW tentang sikap para suami mereka. Begitu dibolehkan oleh Nabi, itu banyak suami-suami akhirnya memukuli istrinya, meskipun pukulan yang tidak. Maka para wanita protes, datang kepada para istri Rasulullah dan menyampaikan hal itu. Lalu Rasulullah mengatakan, laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisa'un katsirun yashkuna aswajahunna laysa ulaika khiyarikum. Sesungguhnya
terdapat banyak wanita yang menemui keluarga atau istri-istri Nabi, mereka mengadu perihal suami mereka. Lalu Nabi mengatakan, suami yang seperti itu bukanlah orang terbaik di antara kami. Jadi meskipun diperbolehkan memukul istrinya, tetapi suami yang gampang memukul istrinya itu bukan orang baik. Bukan orang baik. Atau bukan suami ya? Bukan suami. Jadi kalau lagi kesel, sekesel apapun, jangan sampai memukul. Kira-kira seperti itu. Ya carilah cara yang lain, karena memukul itu dilarang. Apalagi memukul wajah. Ya. Itu tidak diperbolehkan. Ini wajah istri sampai bengkak semuanya kan, gara-gara dipukulin sama suaminya sendiri. Begitu malam hari tidur bersama, malu kan begitu? Malu tadi. Yang terakhir ini udah sering kita dengar, sering disampaikan Pak Karnali kalau ngasih tausiah, ya, nasihat pernikahan. Apal itu semua orang. Kata Nabi, "Atum ya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholiqah," dengan gagahnya, dengan semangatnya para suami, ya, para penasihat pernikahan menyampaikan habis ini. Iya. Akhirnya mata dunia itu perhiasan, katanya, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleh. Begitu semangat bapak-bapak mengatakan ini, tapi dia lupa membuat dirinya soleh. Dia hanya menuntut istrinya soleha, tapi dirinya lupa membuat soleh dirinya. Itulah egonya laki-laki. Memang begitu. Tapi sebelah, bukan yang di sini, insya Allah ya. Yang sebelah. Ya. Sama itu. Maksudnya ini adalah peringatan untuk kita semuanya para suami. Kalau menginginkan istrinya soleha, ya jadikan dong diri kamu menjadi yang soleha. Masa Anda menuntut istrinya baik tapi dirinya nggak karuan, kan begitu. Sama menuntut istrinya tampil cantik tapi dirinya acak-acakan. Ya sebenarnya begitulah. Istri juga punya keinginan, ya, agar punya suami itu yang rapi. Saya nggak bilang cantik, ganteng Bu ya. Soalnya ganteng itu relatif. Padahal tidak rapi, begitu kan? Penampilannya enak dilihat, kan begitu. Di masyarakatnya, di rumahnya juga seperti itu, bisa menjaga performanya. Terima kasih Ibu. Demikian nasihat pernikahan. Nasihat pernikahan hari ini untuk para bapak, gitu ya. Bulan depan nasihat pernikahan untuk para ibu. Iya. Mudah-mudahan kita bisa lebih menyadari, meskipun di usia kita yang tidak muda lagi, mari kita bersama-sama bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Sudah tidak banyak obsesi keinginan kita ke depan. Kita ini kan sudah usia tua-tua. Ya sudahlah, kita jalani saja. Kita berharap di usia tua kita ini yang baik-baik yang kita lakukan, ya, untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Sabar saja, yang terbaik akan kita dapatkan pada waktunya nanti. Kapan Ibu? Nanti waktu di surga, kan begitu. Di surga. Terima kasih.